Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vivi Diasria Silitonga. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis dari kelas AB 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Di dalam elastisitas permintaan dan penawaran terdapat 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama, elastisitas permintaan dan koefisien elastisitas permintaan. Yang kedua, elastisitas permintaan sepanjang kurva permintaan. Yang ketiga, elastisitas dan hasil penjualan. Yang keempat, jenis elastisitas harga yang lain. Dan yang kelima, elastisitas penawaran dan koefisien elastisitas penawaran. Dalam analisis ekonomi, secara teori maupun dalam praktek sehari-hari, adalah sangat berguna untuk mengetahui sejauh mana responsifnya permintaan terhadap perubahan harga. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan satu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ukuran ini dinamakan elastisitas permintaan. Perubahan harga juga menimbulkan akibat yang berbeda terhadap jumlah penawaran berbagai barang. Ukuran kuantitatif sebagai akibat perubahan terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan dinamakan elastisitas penawaran. Pembahasan yang pertama adalah elastisitas permintaan dan koefisien elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Dengan mengetahui besarnya elastisitas, dapat diramalkan perubahan yang akan terjadi di pasar, yaitu bagaimana harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan berubah apabila terjadi perubahan dalam penawaran. Jenis-jenis elastisitas permintaan, yaitu yang pertama, nilai koefisien elastisitas berkisar di antara 0 dan tidak terhingga. Artinya, apabila perubahan harga tidak akan mengubah jumlah yang diminta. Yang diminta tetap saja jumlahnya, walaupun harga mengalami kenaikan atau menurun. Kurva permintaan yang koefisien elastisitasnya bernilai 0, bentuknya adalah sejajar dengan sumbu tegak. Kurva permintaan seperti ini adalah kurva permintaan yang dinamakan tidak elastis sempurna. Kedua, koefisien elastisitas permintaan bernilai tidak terhingga apabila pada suatu barang tertentu sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Kurva permintaan yang koefisien elastisitasnya adalah tidak terhingga, berbentuk sejajar dengan sumbu datar, dan sifat permintaan itu dikenal sebagai elastisitas sempurna. Yang ketiga, kurva permintaan yang berbentuk istimewa, yang mempunyai koefisien elastisitas permintaan sebesar 1 dan lazim, disebut sebagai kurva permintaan yang elastisitasnya bersifat elastis uniter. Yang keempat, permintaan yang bersifat tidak elastis, artinya bersifat tidak elastis apabila koefisien elastisitas permintaan tersebut di antara 0 dan 1. Koefisien permintaan mempunyai nilai yang demikian apabila persentase perubahan harga adalah lebih besar daripada persentase perubahan jumlah yang diminta. Dan yang kelima, kurva permintaan bersifat elastis. Artinya, kurva yang menggambarkan bahwa apabila harga berubah, maka permintaan akan mengalami perubahan dengan persentase yang melebihi persentase perubahan harga. Nilai koefisien elastisitas dari permintaan yang bersifat elastis adalah lebih besar dari 1. Faktor penentu elastisitas permintaan. Ada beberapa faktor yang menimbulkan perbedaan dalam elastisitas permintaan berbagai barang. Yang terpenting adalah yang pertama, tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang-barang yang bersangkutan. Yang kedua, persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga, jangka waktu di dalam mana permintaan itu dianalisis. Koefisien elastisitas permintaan harga. Dalam analisis, elastisitas permintaan harga lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah yang diminta dengan persentase perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas adalah suatu angka yang menunjukkan persentase perubahan permintaan atau penawaran sebagai akibat perubahan sebesar 1% ke atas. Faktornya yaitu harga barang yang bersangkutan, harga barang lain, dan pendapatan. Rumus untuk perhitungan koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas permintaan adalah suatu angka petunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarkah perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Koefisien elastisitas permintaan dihitung dengan menggunakan rumus ED atau permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Contoh elastisitas permintaan atau ED, yaitu yang pertama, permintaan elastis. Permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Ini menunjukkan dengan koefisien atau ED yang besarnya lebih dari 1. Contoh barang yang bersifat permintaan elastis adalah
barang-barang tersier atau barang-barang mewah. Yang kedua, permintaan inelastis. Permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Permintaan inelastis ditunjukkan dengan koefisien yang besarnya kurang dari 1. Contoh barang yang memiliki sifat permintaan inelastis adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang ketiga, permintaan elastis unitary. Permintaan elastis unitary terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Artinya, harga yang berubah X% diikuti perubahan permintaan sebesar X% juga. Contoh barang yang bersifat elastis unitary adalah kebutuhan sekunder. Contohnya adalah barang-barang elektronik. Yang keempat adalah permintaan inelastis sempurna. Permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, atau disimbolkan dengan ED sama dengan 0. Kasus permintaan inelastis sempurna terjadi bila konsumen tidak lagi memperhatikan harganya, melainkan lebih memperhatikan pada seberapa besar kebutuhannya. Permintaan terhadap suatu barang akan cenderung bersifat inelastis sempurna jika barang tersebut tidak memiliki pengganti. Selain itu, hal ini juga bergantung pada tingkat kebutuhan konsumen. Semakin penting suatu barang untuk konsumen, permintaan barang semakin inelastis sempurna. Contohnya adalah obat-obatan. Dan yang kelima adalah permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta, meskipun tidak ada perubahan harga. Kasus permintaan elastis sempurna terjadi apabila permintaan suatu barang dapat berubah-ubah, meskipun harga barang tersebut tetap. Contoh barang yang permintaannya elastis sempurna adalah bensin dan minyak tanah. Pembahasan yang kedua adalah elastisitas permintaan sepanjang kurva permintaan. Kurva permintaan dan elastisitas permintaan. Sepanjang suatu kurva permintaan, nilai koefisien elastisitasnya berbeda. Walaupun demikian, dalam analisis umum, kurva permintaan digolongkan kepada golongan elastis atau tidak elastis berdasarkan bentuk dari kurva tersebut. Elastisitas sepanjang kurva permintaan garis lurus. Dalam satu kurva, permintaan yang berbentuk garis lurus, koefisien elastisitasnya adalah berbeda-beda di berbagai tingkat harga. Jelas kelihatan bahwa pada bagian yang lebih tinggi, nilai koefisien elastisitas permintaan adalah lebih besar. Pembahasan yang ketiga adalah elastisitas dan hasil penjualan. Kaitan antara perubahan harga dan hasil penjualan. Yang pertama, hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh para penjual dari pembayaran terhadap barang yang dibeli para konsumen. Nilainya adalah sama dengan harga dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli para pembeli. Kalau harga berubah, maka hasil penjualan dengan sendirinya akan berubah. Yang kedua, sifat perkaitan benar apabila permintaan adalah tidak elastis. Untuk permintaan yang bersifat elastis, kenaikan harga akan menyebabkan penurunan dalam hasil penjualan. Yang ketiga, angka-angka hasil penjualan menunjukkan bahwa kalau koefisien elastisitas melebihi 1 atau permintaan bersifat elastis, kenaikan harga akan mengurangi hasil penjualan. Dan yang keempat, koefisien elastisitas permintaan adalah lebih kecil daripada 1. Berarti permintaan bersifat tidak elastis, dan ternyata hasil penjualan bertambah apabila harga naik. Dari keadaan ini, dapat dibuat kesimpulan bahwa apabila permintaan bersifat tidak elastis, maka kenaikan harga akan menyebabkan kenaikan hasil penjualan. Sifat kaitan antara perubahan harga dan hasil penjualan. Terdapat perkaitan yang erat di antara elastisitas dan hasil penjualan. Sifat perkaitannya itu adalah yang pertama, apabila permintaan elastis, penurunan harga akan menambah hasil penjualan. Yang kedua, sebaliknya, apabila permintaan tidak elastis, penurunan harga akan menurunkan hasil penjualan. Dan yang ketiga, apabila nilai elastisitas permintaan adalah 1, perubahan harga tidak mengubah hasil penjualan. Pembahasan yang keempat adalah jenis elastisitas harga yang lain. Elastisitas permintaan harga. Elastisitas permintaan harga adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Ciri penting elastisitas permintaan harga. Beberapa ciri penting dari elastisitas permintaan harga yaitu yang pertama, setiap perubahan harga mewujudkan dua nilai elastisitas dan untuk menggunakan rumus titik tengah. Menghindari kelemahan ini, elastisitas dapat dihitung dengan sepanjang satu garis lurus, nilai elastisitasnya berbeda. Yang kedua, tingkat elastis dapat dibedakan kepada 5 golongan, yaitu yang pertama, golongan elastis, yang kedua, golongan tidak elastis, yang ketiga,
golongan elastis uniter. Yang keempat, golongan tidak elastis sempurna. Dan yang kelima, golongan elastis sempurna. Faktor yang menentukan elastisitas permintaan harga. Faktor utama yang menentukan elastisitas permintaan harga adalah yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Dan yang ketiga, jangka waktu analisis. Pembahasan yang kelima adalah elastisitas penawaran dan koefisien elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menunjukkan persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga sebesar 1%. Seperti juga elastisitas permintaan. Elastisitas penawaran dapat dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama, golongan elastis. Yang kedua, golongan tidak elastis. Yang ketiga, golongan elastis uniter. Yang keempat, golongan tidak elastis sempurna. Dan yang kelima, golongan elastis sempurna. Elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan mengukur responsif permintaan yang ditimbulkan oleh perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Koefisien elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus IS atau penawaran adalah persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga. Penggolongan kurva penawaran. Penggolongan kurva penawaran ada 5, yaitu yang pertama, apabila penawaran suatu barang bersifat elastis sempurna, kurva penawarannya sejajar dengan sumbu datar. Yang kedua, tidak elastis sempurna, atau kurva penawarannya sejajar sumbu tegak. Wujud apabila penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya, walaupun harga bertambah tinggi. Yang ketiga, kurva penawaran elastisitasnya uniter adalah apabila kurva tersebut bermula dari titik nol. Yang keempat, kurva penawaran tidak elastis adalah apabila perubahan harga menimbulkan perubahan yang relatif terhadap penawaran. Yang kelima, kurva penawaran elastis adalah apabila perubahan harga menyebabkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran ada 2, yaitu yang pertama, sifat perubahan biaya produksi, dan yang kedua, jangka waktu analisis. Yang pertama, sifat perubahan biaya produksi. Apakah biaya produksi akan meningkat dengan cepat atau akan mengalami pertambahan yang sedikit saja? Apabila produksi ditambah, tergantung kepada banyak faktor. Salah satu faktornya yang penting adalah sampai di mana tingkat penggunaan kapasitas alat produksi yang dimiliki perusahaan. Apabila kapasitasnya telah mencapai tingkat yang tinggi, investasi baru haruslah dilakukan untuk menambah produksi. Dalam keadaan ini, kurva penawaran akan menjadi tidak elastis, terutama apabila faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk menaikkan produksi sangat sukar untuk diperoleh. Dan yang kedua, jangka waktu analisis. Di dalam menganalisis pengaruh waktu kepada elastisitas penawaran, biasanya dibedakan menjadi 3 jenis jangka waktu, yaitu yang pertama, masa amat singkat, yang kedua, jangka pendek, dan yang tiga, jangka panjang. Yang pertama, jangka amat singkat. Yang dimaksud masa amat singkat adalah jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya. Dengan demikian, penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Yang kedua, jangka pendek. Di dalam jangka pendek, kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia itu, dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi, termasuk barang modal, secara lebih intensif. Antara lain caranya ialah memperpanjang jam kerja, memperbaiki manajemen produksi, menggunakan tenaga kerja yang lebih efektif, dan sebagainya. Usaha ini akan menambah produksi barang yang ditawarkan, tetapi pertambahan itu tidaklah terlalu besar. Dan yang ketiga, jangka panjang. Produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dengan jangka panjang. Oleh karenanya, penawaran bersifat elastis. Contoh elastisitas penawaran atau IS, yaitu yang pertama, penawaran elastis. Penawaran elastis terjadi apabila perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Penawaran ini biasanya terjadi pada barang hasil industri yang mudah ditambah atau dikurangi produksinya. Yang kedua, penawaran inelastis. Penawaran inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Elastisitas ini biasanya terjadi pada barang-barang hasil pertanian. Yang ketiga, penawaran elastis uniter. Penawaran elastis uniter terjadi jika perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Yang keempat,
Penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang ditawarkan, meskipun ada perubahan harga. Kasus penawaran ini dalam kehidupan nyata agak sulit ditemui. Dan yang kelima, penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang ditawarkan, meskipun tidak ada perubahan harga. Demikian dari saya, penjelasan mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Saya berharap apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dapat menjadi penambahan ilmu bagi kita. Terima kasih.